Halo anak-anak, selamat datang di kelas fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Selamat belajar ya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya terhadap gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, setelah belajar mengenai materi ini, kalian bisa menjelaskan konsep gerak lurus menurut fisika, membedakan gerak relatif dan gerak semu, dan membedakan antara jarak dan perpindahan. Perhatikan mobil yang sedang melaju tersebut. Mobil tersebut dapat dikatakan sedang bergerak lurus. Nah, jadi arti gerak lurus adalah benda yang bergerak pada lintasan garis lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari bergerak. Misalnya, kita berjalan, menulis, kita belajar, atau bekerja. Semua aktivitas yang kita lakukan pasti bergerak. Namun, apakah arti gerak menurut fisika? Baik anak-anak, perhatikan gerak yang dilakukan. Apakah berlari menggunakan treadmill termasuk gerak menurut fisika? Atau orang yang berjalan menuju suatu tempat termasuk gerak menurut fisika? Jadi menurutmu, manakah yang merupakan arti gerak menurut fisika? Apakah orang yang berlari di atas treadmill atau orang yang berjalan menuju suatu tempat? Jadi anak-anak, berjalan merupakan contoh gerak dalam fisika karena terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. Sedangkan titik acuan adalah titik awal atau titik tempat pengamat. Jadi anak-anak, gerak juga dapat dikatakan bersifat relatif, tergantung pada titik acuannya. Jika titik acuannya adalah kursi, maka orang tersebut bergerak menjauhi kursi. Tetapi jika titik acuannya adalah mobil, maka orang tersebut bergerak mendekati mobil. Selain bersifat relatif, juga gerak dapat bersifat semu. Apakah arti gerak bersifat semu? Gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah terlihat bergerak, namun sebenarnya benda tersebut diam. Contoh gerak semu adalah gerak matahari yang terbit dari sebelah timur dan tenggelam ke sebelah barat. Sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi yang bergerak, yaitu berotasi dari barat ke timur. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Jarak termasuk besaran skalar. Maka jarak orang tersebut berjalan adalah hasil dari penjumlahan AB ditambah BC. Perpindahan adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan akhir benda tersebut, sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Perpindahan dari orang tersebut hanya diukur dari titik A menuju titik D, sehingga perpindahannya sebesar 1 meter. Demikianlah materi mengenai konsep gerak. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bye!